Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Muhammad Hafizul Haq dengan nomor NPM 2311080778 dengan mata kuliah Filsafat Pendidikan Islam. Di sini saya akan membacakan tentang hakikat kurikulum dalam pendidikan Islam. Yang pertama, pengertian kurikulum. Selanjutnya, prinsip-prinsip kurikulum, ciri-ciri khusus kurikulum, dan kurikulum pendidikan Islam di Indonesia. Jadi yang materi pertama itu pengertian kurikulum. Secara etimologis kurikulum berasal dari bahasa Yunani, yaitu pengembara yang berarti pelari, atau menyembuhkan yang berarti tempat terpacu atau jarak yang harus ditempuh oleh pelari. Istilah ini dapat digunakan dalam dunia olahraga yang disebut juga lintasan balap kecil. Dalam bahasa Arab, kurikulum dikenal dengan kata manhaj yang artinya jalan yang terang atau jalan terang yang dilalui manusia dalam berbagai bidang kehidupannya. Sedangkan dalam pendidikan, mazhab atau kurikulum adalah jalan terang yang dilalui pendidik. Guru dan orang yang dididik demi berkembangnya pengetahuan, keterampilan, serta sikap murid tersebut. Jadi mazhab dalam pendidikan Islam bisa dikatakan sebagai kumpulan media dan perencanaan yang dijadikan acuan oleh pendidikan dalam mewujudkan tujuan-tujuan pendidikan. Sedangkan makna secara luas dapat diungkapkan menjadi 3, yaitu tradisional, modern, dan masa kini. 1. Pengertian kurikulum secara tradisional. Secara tradisional, kurikulum berarti mata pelajaran yang diajarkan di sekolah atau mata kuliah. Kurikulum adalah mata pelajaran yang diajarkan di sekolah atau bidang studi. Jadi berdasarkan pada pengertian ini, yang dimaksud dengan kurikulum adalah semua bidang studi yang diberikan dalam lembaga pendidikan. Kedua, pengertian kurikulum secara modern. Kurikulum dipandang sebagai suatu yang terdiri dari seluruh pengalaman nyata. Murid-murid mempunyai arahan di sekolah. Menulis sebuah program studi menjadi kecil saja bagian dari kurikulum adalah semua pengalaman aktual yang dimiliki peserta didik di bawah pengaruh sekolah, sementara di bidang studi adalah bagian kecil dari kurikulum program secara keseluruhan. Dalam hal ini, kurikulum dapat diartikan sebagai semua pengalaman serta dididik bahwa tanggung jawab sekolah. 3. Itu pengertian kurikulum di masa kini. Kurikulum merupakan strategi yang digunakan dalam mengadaptasi warisan budaya ini. Tujuan sekolah kurikulum adalah strategi yang digunakan untuk mengadaptasi kultur dalam mencapai tujuan sekolah. Yang B, prinsip kurikulum. Secara serupa yang telah dijelaskan oleh Bapak Syafiqur Rahman tentang prinsip dan landasan kurikulum beberapa pekan yang lalu, disebut bahwa dalam kurikulum terdapat 2 prinsip umum dan prinsip khusus. Namun pada kali ini kami hanya berfokus pada prinsip kurikulum. Prinsip kurikulum itu ada 5, yakni prinsip relevansi. Kurikulum harus relevan
Dalam hal ini dapat dua relevansi keluar eksternal dan referensi di dalam kurikulum itu sendiri internal. Relevansi keluar artinya tujuan, isi, dan proses belajar yang cukup dalam pusaran keinginan relevan atau sesuai dengan tuntutan, kebutuhan, dan perkembangan masyarakat relevan ke dalam artinya ada sesuai atau konsistensi antara komponen-komponen kurikulum, yakni antara tujuan, isi, proses, dan evaluasi. Relevan ke dalam ini menunjukkan suatu keterpaduan. Kedua, prinsip fleksibel atau lentur. Kurikulum hendaknya memiliki sifat lentur atau fleksibel. Artinya, dalam hal ini kurikulum tidaknya berisi hal-hal solid, tapi dalam pelaksanaannya memungkinkan lokasi penyesuaian berdasarkan kondisi daerah, waktu, maupun kemampuan latar belakang. Ketiga, prinsip kontinuitas atau berkesinambungan. Perkembangan dan proses belajar sedangkan berlangsung bekas luka keseimbangan. Oleh karena itu, pengalaman yang disediakan sinkronisasi juga hendaknya berkeseimbangan atau suatu tingkatan kelas dan kelas lainnya. Antara satu jenjang pendidikan dengan jenjang pendidikan lainnya juga antara jenjang pendidikan atau pekerjaan. Yang keempat, prinsip praktisi atau efisien. Kurikulum hendaknya mudah dilaksanakan menggunakan alat yang sederhana dan biaya yang murah. Betapapun bagus dan idealnya suatu kurikulum, kalau tuntunan keahlian dan peralatan yang sangat khusus dan mahal harganya, kurikulum tersebut tidak praktis dan suka dilaksanakan. Kurikulum dan pendidikan selalu melaksanakan dalam keterbatasan, baik batasan waktu, biaya, alat, maupun personalian. Kurikulum bukan hanya harus ide tetapi juga praktis. 5. Prinsip efektif. Capaian tujuan. Walaupun kurikulum tersebut harus murah dan sederhana, keberhasilannya tetap harus diperhatikan. Artinya kurikulum harus mencapai tujuan yang diinginkan baik secara kuantitas maupun kualitas. Tidak hanya itu, kurikulum harus bisa efektif tidak hanya pada peserta didik, tetapi juga harus bisa efektif terhadap pendidik. Yang C, ciri-ciri khusus kurikulum pendidikan Islam. Definisi dari referensi yang kami dapat, setidaknya ada 6 ciri-ciri khusus di dalam kurikulum pendidikan Islam. Yang pertama, dalam kurikulum pendidikan Islam, tujuan utamanya adalah pelatihan anak didik untuk bertauhid. Oleh karena itu, semua sumber yang dirunut berasal dari ajaran Islam. Yang kedua, kurikulum harus sesuai dengan fitrah manusia, yakni sebagai makhluk yang memiliki keyakinan pada Tuhan atau makhluk yang beriman. 3. Kurikulum yang disajikan merupakan hasil pengujian materi yang berlandaskan kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Yang keempat, mengarahkan minat dan bakat serta meningkatkan kemampuan akliyah anak diajarkan serta keterampilan yang akan diterapkan dalam kehidupan konkret. Kelima,
Pembinaan akhlak anak didik sehingga pergaulannya tidak keluar darinya tuntunan Islam. Keenam, tidak ada kedaluarsa dalam kurikulum karena ciri-ciri kurikulum pendidikan Islam selalu relevan dan pengembangan zaman bahkan menjadi filter kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam penerapannya di dalam kehidupan masyarakat. Yang D, kurikulum pendidikan Islam di Indonesia. Jika kita membahas tentang kurikulum pendidikan Islam di Indonesia, maka hal yang harus kita tahu bahwa ada beberapa macam pendidikan Islam di Indonesia. Salah satunya yang akan kami bahas berikut ini. Pondok pesantren adalah bapak pendidikan Islam yang ada di Indonesia. Hal ini dapat terlihat dari perjalanan sejarah, di mana sejak kurun waktu kerajaan Islam pertama di Aceh pada abad-abad awal Hijriah, kemudian di zaman Wali Songo sampai permulaan abad 20. Banyak para wali dan ulama yang menjadi cikal bakal munculnya desa baru termasuk pesantren. Pesantren menurut pengertian dasarnya adalah tempat belajar para santri, sedangkan pondok berarti rumah atau tempat tinggal sederhana yang terbuat dari bambu. Di sisi lain, pondok bisa juga dikatakan berasal dari bahasa Arab, itu fanduk, yang berarti hotel atau asrama. Lembaga pendidikan pesantren telah berkembang khususnya di tanah Jawa selama berabad-abad, di mana Syekh Maulana Malik Ibrahim meninggal 1409 Masehi sampai 882 Hijriah di Gresik, Jawa Timur. Bisa dikenal juga sebagai Sunan Gresik yang merupakan ayah rohani Wali Songo. Dalam masyarakat santri Jawa, beliau dipandang sebagai gurunya guru tradisi pesantren di tanah Jawa. Dalam hal ini, sesuai dengan pernyataan Alwi Shihab yang menegaskan bahwa Syekh Maulana Malik Ibrahim merupakan orang pertama yang membangun pesantren sebagai tempat mendidik dan mengembleng santri. Tujuannya agar para santri menjadi juru dakwah yang mahir sebelum mereka diterjunkan langsung ke masyarakat luas. Komponen pesantren secara umum memiliki komponen-komponen, diantaranya kiai, santri, masjid atau surau, pondok, dan kitab kuning. Berikut adalah pengertian masing-masing komponen tersebut. Kiai adalah adanya kiai dalam pesantren merupakan hal yang mutlak bagi sebuah pesantren karena dia adalah tokoh sentral yang memberikan pengajaran. Karena kiai menjadi salah satu unsur yang paling dominan dalam kehidupan suatu pesantren. Santri merupakan unsur pokok dari suatu pesantren. Tentang santri ini biasanya terdiri dari dua kelompok. Santri mukim ialah santri yang berasal dari daerah jauh atau daerahnya dekat dan menetap di pondok pesantren. B. Santri kalog ialah santri-santri yang berasal dari daerah sekitar pesantren dan biasanya mereka tidak menetap di dalam pesantren.
Mereka pulang ke rumah masing-masing setiap selesai mengikuti pelajaran di pesantren. 3. Masjid atau surau. Dalam konteks ini, masjid atau surau adalah sebagai pusat kegiatan ibadah dan belajar mengajar. Masjid atau surau yang merupakan unsur pokok kedua dari pesantren selain berfungsi sebagai tempat melakukan salat berjamaah setiap waktu, salat juga berfungsi sebagai tempat belajar mengajar. Dalam perkembangannya, sesuai dengan perkembangan jumlah santri dan tingkatan pelajar, membangun tempat atau ruang-ruangan khusus untuk halaqah. Perkembanganlah terakhir menunjukkan adanya ruang-ruangan yang berupa kelas-kelas sebagaimana yang terdapat pada madrasah. Namun demikian, masjid atau surau masih tetap digunakan sebagai tempat belajar mengajar pada sebagainya pesantren, masjid atau sesuatu yang berfungsi sebagai tempat itikaf. Mungkin itu saja. Apabila ada salah kata saya mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.